Jemaah Majelis Ta'lim Nurul Yakin yang baru saja telah menghibur kita tim qasidah untuk beberapa lagu yang mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin sukses. Yes, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Sohibul Hajat, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Akmal Bakhtiar. Kepadanya kami persilakan. Ayo Bapak Bakhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan ucapan terima kasih dan juga ucapan doa, mari sama-sama kita berdoa atau kita doakan semoga dan mudah-mudahan keluarga besar Bapak Akmal Bakhtiar beserta istri Elna Fahrunisa semoga dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga bisa mendidik anak-anaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama kita dengarkan hikmah tasyakuran yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Bapak Ustadz Haji Parid. Ya? Bapak Ustadz Haji Parid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratil Mukarramah yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Ustazah Hajah Dawiyah, Ustazah Hajah Wahidah,
dan seluruh tim apa hadro apa marawis ya? Oh, Qasidah Majelis Taklim Nur Yakin. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat badannya, panjang umurnya, lancar rizkinya, istiqamah untuk selalu mendidik kita semua. Amin ya Rabbal. Tak ketinggalan yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Munawir dan istri, orang tua saya Bapak Haji Arif Fahrudin dan Ibu Hajah Siswati, dan kakak saya Saudara Akmal Bakhtiar dan Ibu Elna Fahrun Nisa. Mudah-mudahan kita doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarganya dipanjangkan jodohnya, dilancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan kita doakan anak yang telah dikhitan Ananda Rayan Haidar Azami, kita doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak yang bisa mengangkat kedua orang tuanya, anak yang bisa membawa orang tuanya dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Tak ketinggalan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, kita doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rizkinya. Yang punya utang kita doakan cepat lunas utangnya, yang punya cicilan cepat lunas cicilannya, yang punya tunggakan cepat lunas tunggakannya, yang punya kreditan cepat lunas kreditannya. Kita doakan mudah-mudahan seluruhnya diberikan rizki yang berkah, bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di sekeliling Ka'bah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang haji mudah-mudahan kebeli tanah, pulang haji mudah-mudahan kebeli sawah, bisa kebangun rumah mewah, bisa kebeli mobil yang bagus dan indah, lakinya mudah-mudahan nambah. Belakang ada yang amin. Nambah sayangnya, nambah harmonisnya, nambah uang jajannya, nambah beli emasnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Hadratil mukarramah, seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Pada pertemuan siang hari ini, kita semua hadir untuk mendoakan Ananda Rayan semua mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Amin. Mudah-mudahan datangnya kita pada siang hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah perintah Allah. Khitan adalah perintah Allah dan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khitan, tahu arti khitan? Apa arti khitan? Sunat. Susah banget ngomong sunat. Sunat, tahu sunat? Apa? Mama kalau ngomong gituan tawa aja, tawa dia. Paham ya? Ya, dipotong. Bahasa mana tuh? Kalau menurut bahasa Arab, yang dimaksud khitan qulqat'u juz'in, ya, memotong sesuatu ala dzakarin terhadap batang, ya. Jadi memotong ujung helmnya tuh bahasa Arab gitu bahasanya, ya. Qat'u juz'in hasyafah, memotong kulit sebagian daripada helm. Tahu helm? Lakinya ojek ya. Helmnya
dipotong. Tujuannya apa? Biar kelihatan klimisnya, biar mengkilap. Tuh, licin bahasa tuh yang di pojok bilangnya ya. Jadi memotong bagian daripada helm. Itu menurut bahasa Arab ya. Tujuannya apa? Sebagai menanamkan kepada anak bahwa hidup kita perlu pengorbanan. Dari kecil anak sudah dilatih yang namanya pengorbanan. Orang tua bukannya nggak sayang sama anak, orang tua bukannya nggak tega sama anak. Melihat anak yang nangis, sedih kan kamu? Sedih, apalagi sampai meneteskan darah, nangis orang tua. Tapi karena sudah perintah Allah, apapun yang terjadi, apapun resikonya, kalau sudah perintah Allah kita jalanin. Ini namanya menanamkan akidah pada anak sejak dini. Paham? Sejarah hitam ini terbagi dua. Saya boleh cerita? Begini. Saya boleh cerita? Begini. Dengerin dulu apa? Ngegas aja ya. Sejarah hitam begini. Yang pertama terjadi, ada yang bilang sejarahnya terjadi pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Nabi Adam dulu sebagai makhluk yang tinggal di surga. Dengan siapa? Dengan ibunda Hawa. Berdua mereka tinggal di dalam surga, bahagia, suka, timbul kasih sayang berduanya. Semua fasilitas yang ada silahkan digunain ya. Cuman pesan Allah satu, ya Adam, la taqrab hadha syajarah, jangan kau dekatkan pohon ini ya, jangan kau dekati pohon ini, apalagi kau memakan buahnya. Tuh pesan dari Allah. Adam sebagai makhluk yang beriman, dia memegang amanah Allah, karena apapun yang Allah perintahkan itu amanah untuknya. Dia jaga baik-baik agar supaya tidak mendekati pohon tersebut. Tapi iblis yang syirik dengan Nabi Adam, dia menggoda Nabi Adam. Wahai Adam, jangan dengerin Allah. Kenapa Allah melarang kamu untuk tidak memakan buah khuldi ini? Karena Allah tidak ingin kau kekal di alam surga. Pesan saya, kata iblis, makan buah khuldi, maka kau menjadi makhluk abadi yang akan tinggal selamanya di alam surga. Tergoda nggak Nabi Adam? Tergoda nggak? Kagak. Kagak. Nabi Adam kuat imannya, laki-laki kagak akan tergoda. Kenapa? Kuat imannya. Betul apa betul? Betul. Tapi setelah nggak tergoda Nabi Adam, pindahlah setan ini, iblis, menggoda Siti Hawa. Bilanglah iblis ini kepada Siti Hawa. Kata iblis, Hawa, tahu nggak Allah merintah agar supaya tidak memakan buah khuldi? Nggak tahu. Karena Allah nggak mau kalian berdua kekal di alam surga. Oh begitu? Iya. Cius. Tuh. Nggak ada di sana cius mah. Bahasa kita doang. Tuh. Akhirnya tergodalah Siti Hawa dengan bujukan iblis. Ngadulah Siti Hawa ke suaminya, yaitu Adam. Papa, ya. Di sini apa manggilnya? Abang, Abi, ya. Abi, apa ayang beb, gitu, ya. Abi sayang nggak sama aku? Sayang, bener. Abi mau nggak nurutin apa yang aku minta? Kata Nabi Adam, apapun yang kau minta, emas, berlian, mahkota, permadani, mobil mewah, rumah yang bagus, saya penuhi. Kan gitu bahasa Nabi Adam. Laki-laki kalau ada maunya kayak gitu tuh, ya. Terus kata Siti Hawa, saya pengen makan buah khuldi, Abi. Nabi Adam godek, wah kagak bisa itu mah. Pantangan, warning, kagak boleh kalau itu mah.
apapun resikonya saya nggak bisa. Kata Siti Hawa bilang, tuh kan katanya sayang, katanya mau ngasih, tapi kapan nggak dikasih. Akhirnya tergodalah si Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tuh laki-laki kayak gitu Bu, kalah sama bini. Bener nggak? Walaupun kumisnya segede pagar kecamatan, kemana-mana pakai sorban, pakai udeng, dihormatin kesana kesini, depan bini mah kayak kucing kejebur. Bener ya, takut Nabi Adam nih di depan istri. Kalah tuh Nabi Adam. Ya udahlah, daripada kagak dikasih saya turutin dah. Akhirnya makanlah berdua buah kuldi. Nabi Adam masuk tahuldi sampai tenggorokan. Makanya laki-laki menjendol di sininya nih. Bener, ntar pulang diperiksa leher lakinya. Ya bang, ini bawa kuldi ya tuh. Tapi kalau Siti Hawa kagak ditenggorokan, kenapa? Lehernya licin. Kenapa licin? Sering ngomongin orang. Licin lehernya, akhirnya jatuh ke dada. Dan di dada kebelah dua, alhamdulillah. Kalau satu kayak tumor. Ya, akhirnya diusirlah mereka berdua ke alam dunia. Nabi Adam jatuhnya ke India, sedangkan Siti Hawa jatuhnya ke Jeddah. Makanya kenapa disebut negara di Arab Saudi ada namanya Jeddah? Tahu? Karena artinya Jeddah itu nenek moyang. Ya, Jeddah itu nenek. Nah, Siti Hawa tinggalnya jatuhnya di situ, dimakamkan di situ. Makanya disebut Jeddah. Ya. Nah, Nabi Adam di India setiap hari berdoa sama Allah untuk minta diampuni dosanya sama Allah. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doa Nabi Adam. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Saya termasuk orang yang zalim ya Allah. Dan saya berjanji ya Allah, kalau saya diampuni dosanya oleh Engkau, saya mau motong salah satu bagian daripada tubuh saya. Tuh. Kata Nabi Adam berdoa sama Allah, berjanji kalau doa saya diampuni oleh Engkau, maka saya akan memotong salah satu bagian dari tubuh saya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di tobatnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu. Nabi Adam lupa akan janjinya. Tuh. Yang tadinya berjanji, setelah ditobatnya diterima, lupa akan janji. Sama kayak orang mau nyalon. Tahu mau nyalon? Iya, tahun 2024 biasanya pemilihan nih. Pada datang ke musola ngasih tikar, bener. Datang ke majlis taklim ngasih kipas angin, ngasih kerudungan. Ini ada yang pakai kerudung pilpres, ini ada. Kerudung caleg ada. Ngomongnya kayak gitu. Ibu pilih saya ya. Kalau saya dipilih, ini jalanan rata. Rata sama air kali. Banjiran gitu. Iya, aman. Sembako murah, listrik murah, BBM murah. Kalau udah pas udah jadi mah lupa sama kita. Oh no. Ya, begitu juga Nabi Adam yang tadinya sudah berjanji sama Allah kalau dosanya diampuni, mau memotong salah satu bagian dari tubuhnya. Pas doanya diampuni, dia lupa akan janji. Datanglah malaikat Jibril menegur, hai Adam, engkau punya janji sama Allah. Apa Jibril? Engkau waktu dulu berdoa kalau tobatnya diterima mau motong salah satu bagian daripada tubuhnya. Ingatlah Nabi Adam, oh iya, saya dulu pernah janji seperti itu. Dia mikir, apa yang harus saya potong? Mau motong kelingking, kagak ada kelingkingnya ntar. Ya, mau motong kuping, ntar kupingnya seklek sebelah. Kan gitu, bingung Nabi Adam. Akhirnya kata Jibril, udah potong aja ujung trompet lu. Potonglah ujung trompetnya tuh. Nah, itu cerita pertama ya. Dan versi kedua terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini orang kaya raya, sedekahnya rajin, semuanya dia korbanin untuk jalan fisabilillah. Pada usia 80 tahun Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tahir nafsak, sucikanlah dirimu. Nabi Ibrahim berpikir, saya sudah suci ya Allah, saya sudah mandi, saya sudah bersuci, saya sudah wudhu, saya sholat, kenapa saya masih dibilang kotor?
Kenapa saya harus bersuci? Maka perintahnya tahir bin nafsik, Nabi Ibrahim harus dikhitan pada usia 80. Udah alot itu, udah alot ya. Pakai apa motongnya? Pakai kampak. Zaman dulu nggak ada yang namanya silet, bener? Kagak ada yang namanya pisau, nggak ada yang namanya apalagi buat motong laser, kagak ada dulu, bener nggak? Kalau anak sekarang motong kita bisa request, dokter, saya pengen bentuknya kayak kubah masjid, atasnya bulat, pinggirnya ada bingkainya, loh bisa pesen. Atau kayak jengger ayam, palanya ada, bawahnya ada keliwirnya tuh. Sekarang nggak bisa, dulu mah kagak bisa. Waktu zaman saya sunat masih bengkong tuh pakai. Ya, zaman dulu masih tahun 90 nih, bengkong. Tahu bengkong? Tahu nggak? Iya, iya yang buat motong anak dulu. Bengkong belum ada yang namanya rumah sunat. Ya, bengkong datang nih ke rumah. Itu bapak semua udah rame, marhaban udah siap. Datang itu bapaknya kadang-kadang mau nyunatin di pangku, anaknya di pangkuan banyak. Anaknya pakai sarung, babanya pakai sarung. Marhaban udah dimulai. Kenceng marhaban, marhaban ya marhaban. Bengkong udah siap-siap ngasah pisau. Ya, disingklaplah sarungnya tuh. Itu lagi disunat, marhaban makin kenceng, itu babanya makin kenceng nangisnya. Makin teriak bapaknya, makin kencang marhabannya. Kata bengkongnya, ini bapaknya sayang buat sama anak. Anak yang disunat dia yang nangis. Udah beres dilihatnya, kenapa bapak nangis? Yang disunat bukan anak gua, tolong. Punya gua habis. Tuh, ya dulu bengkong. Saking sayangnya sama anak sampai nangis, taunya salah potong dia. Ya, ini mah cerita dulu. Tuh, kalau sekarang pakai laser. Nah, Nabi Ibrahim dipotong pakai kampak. Karena nggak ada pisau. Itulah dua sejarah yang mungkin berbeda. Satu menurut Nabi Adam, yang kedua menurut Nabi Ibrahim. Dan ini adalah hukum Islam yang bertahan paling lama. Kenapa paling lama? Hukum nikah berbeda. Pada zaman Nabi Adam, hukum nikah kakak bisa nikah dengan adiknya. Betul nggak? Betul, karena nggak punya tetangga, nggak punya besan Nabi Adam. Anaknya kawin berdua aja kakak sama adik, itu zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Musa bisa menikah, amponya dinikah, adiknya dinikah, itu zaman Nabi Musa. Pindah ke Nabi Muhammad, hukum nikah berubah. Tidak boleh menikah satu kandungan, tidak boleh menikah, empunya dinikah, adiknya tidak dinikah. Itu tidak boleh. Nikah berubah hukumnya. Tapi kalau khitan dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan sampai sekarang tidak berubah sedikit pun. Betul atau betul? Apa hukum khitan bagi laki-laki? Hukumnya wajib. Tuh. Jadi kalau ada laki-laki belum dikhitan, hukumnya wajib, harus dikhitan. Ya, umur 80 tahun ikutin Nabi Ibrahim, biarin. Ya, ada orang laki-laki 80 tahun pengen ikutin Nabi Ibrahim, dia, saya mah khitannya ntar aja umur 80 ngikutin Nabi Ibrahim. Tuh, potong dia pakai gergaji. Ya, jadi khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Cuman efeknya nih, perempuan kalau kagak dikhitan itu syahwatnya gede. Sehari bisa 3 kali. Jadi kalau ada mama di sini umur 60 tahun masih doyan, itu dulunya belum dikhitan kali. Ya, kalau ada umur 60 masih doyan. Tapi kalau dia khitannya terlalu habis, itu perempuan lemah syahwatnya. Pengennya diem aja di kamar. Tuh, dicolek juga diem aja dia. Kenapa? Dipotongnya kebanyakan. Ya, jadi yang sedang-sedang aja perempuan, ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Itu hukumnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa hikmahnya? Satu, sebagai pengorbanan untuk kita.
Kedua, sebagai bukti kita cinta sama Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan khitan ini sebagai bukti kita bersyukur sama la in syakartum la azidan. Kalau kita bersyukur dengan Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah amat. Apakah tugas orang tua cukup sampai di sini? Tidak. Setelah dikhitan, anak diajarkan agar supaya anak mengenal siapa Tuhannya. Betul betul. Kita ajarkan dia siapa itu zat penciptanya, siapa itu Allah, berapa sifat wajib bagi Allah, berapa sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib ada 20, mustahil bagi Allah ada, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada, sifat jaiz bagi Rasul ada 1. 41 ditambah 9 sama dengan 50. Ini yang disebut dengan syifatul khamsah. Ya, sifat 50 harus diajarkan anak. Apa kita bareng-bareng? Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hadisi qiyamuhu binafsi wadaniyat ilmu Bashar kalam qadirun muridan aliman hayan sami'an mutakaliman. Ini yang pertama harus diajarkan samaan. Setelah itu bisa ajarkan anak praktek ibadah sholatnya. Bagaimana tata cara wudhunya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana cara berpakaiannya. Ini yang harus kita latih terhadap anak, karena ini kewajiban kita sebagai orang tua. Setelah itu ajarkan anak baca Al-Quran, ajarkan anak mengenal tajwid. Ustaz, saya nggak bisa ngajar Al-Quran. Bawa anak kita ke guru ustaz-ustazahnya, bawa anak kita ke pondok pesantrennya. Jangan sampai bawain anak, naruh anak ke majelis taklim, naruh anak ke ustazah, orang tuanya kagak datang. Tuh, di Solo ada loh Bu, ya. Jadi anak pengen ngaji, suruh ngikut sama tetangganya. Udah tau, lu ikut aja sama emponya tuh ya. Datang ke majelis taklim, bilang aja salam dari emak. Emaknya mah kagak datang. 3 tahun itu anak ngaji nggak kenal sama gurunya. Kenapa? Orang tuanya kagak mau nengok-nengok orang tuanya, nggak nengok gurunya, ya. Sibuk aja urusannya. Setelah itu ini anak, orang tua, gurunya bilang sama anaknya, Tong, kayaknya udah waktunya bulan, tolong bilang sama emaknya bayar minyak 10.000 tuh, ya. Itu kayaknya wajib petromak, masih bayar minyak dulu mah 10.000. Itu anak bilang ke orang tuanya, Mak, kata Ustadz minta duit 10.000 buat bayar nih. Apa kata mbaknya? Ustadz sekarang nggak ada yang ikhlas, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Udah pindah aja ngajinya, pindah tuh anak ngajinya, gara-gara disuruh pindah sama emaknya. Sampai di ustazah yang satu bilang, Tong, di sini mah ngaji nggak ada tikernya. Kalau mau ngaji sumbangan ya mintain goceng-goceng buat beli tiker. Laporan lagi nih anak mamanya, Mak, kata ustazah di sono suruh beli tiket goceng-goceng. Lah udah jangan ngaji dah, hari gini ustaz kagak ada ikhlas. Makanya ustaz bininya pada kurus-kurus, ada gemuk rajaban doang, ada gemuk maulid doang, banyak berkatnya. Ntar puasa kurus lagi dia, kagak ada yang undang, kan gitu ya. Jadi jangan kayak gitu Bu. Berkahnya anak gimana gurunya. Ajarin anak baru supaya bisa. Kalau nggak bisa titipin sama guru yang bisa. Berilah makan sama gurunya, berilah apa kebutuhan gurunya. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tugas kita sebagai orang tua. Jadi pertama, setelah dikhitan, ajarkan sifat 20, ajarkan tata cara sholat, ajarkan bagaimana ia bisa baca Al-Quran, bagaimana dia bisa berbakti sama orang tuanya. Sampai kapan? Sampai dia akil balik.
Setelah akil balik, terus didik dia sampai dia waktunya untuk nikah. Itu masih tugas orang tua. Dan kita mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti sama orang tuanya, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, anak yang bisa membawa orang tuanya dalam surganya Allah Subhanahu. Karena ada anak yang bisa membawa orang tuanya ke dalam neraka. Mau tahu? Jadi ada anak orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya ustaz, ibunya ustazah, rajin ngajar ngaji kemana-mana, tapi anaknya doyan mabuk. Tuh. Setelah nanti di akhirat itu orang tuanya sudah disiapin kartu untuk masuk surga. Di jalan dicegat sama anaknya. Entar dulu Pak, entar dulu Bu. Kenapa? Saya mau negosiasi, saya mau protes. Enak aja ibu sama bapak masuk surga, saya masuk neraka. Emang apa? Dulu ya Allah, waktu di alam dunia bapak saya ke masjid, saya diem mabuk, diem aja dia. Bapak saya baca Al-Quran, saya keluyuran, dia diem aja. Udah ngajarin saya sholat, udah ngajarin saya ngaji, saya mabuk, dia diem aja. Saya judi, dia diem aja. Akhirnya saya menjadi anak yang seperti ini, masuk menjadi ahli neraka. Maka kata Allah, wahai kau orang tua, tanggung jawabmu belum selesai, kau ikut sama anakmu ke dalam neraka. Tuh, tanggung jawab orang tua. Sampai nanti di akhirat bagaimana kita bisa membawa anak kita ke dalam surga. Kita didik anak kita saat ini, kita ajarin dia sampai kita pondokin dia. Mudah-mudahan anak kita dan kita seluruhnya menjadi ahli surga. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Terakhir kita berdoa untuk Ananda Ryan. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa khususnya bagi Ananda Ryan dan umumnya anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, anak yang bisa membawa orang tuanya dalam surganya Allah Subhanahu. Kurang lebihnya gitu aja ya. Mohon maaf apabila saya banyak ngomongnya, banyak katanya, banyak bercandanya. Kira-kira dimaafin kagak? Dimaafin kagak? Kagak ngambek, kagak marah, kagak protes, kagak napas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ulang lagi besok. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau hikmah tasyakuran yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Fariduddin, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita sekalian semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu sampailah kita pada acara penutup, yaitu atau doa untuk pembacaan doa yang terakhir yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Munawir. Kepadanya kami persilakan. Oh emang kabel ya? Iya. Maaf ya ibu-ibu, saya di tengah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله استغفر لك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا دائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن حب وسمعنا وصلنا بدواه. اللهم نشهد انك انت الله لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من اهل الخير ولا تجعلنا وايا من شر وبينك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا موقيتنا وارحمنا نتكلم ما لا يمنا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بقدرتك لكل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء وتحسبنا بكل شيء واتنا كل شيء يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا حسن الخاتمة. اللهم اجعل لصاحب الحيتان ولن صالحا ولن مطيع ولن ضالا ولم نبكي ولم نغير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil hidayah dawahum fiha subhanaka wa ta'ala. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa yang terakhir, maka usailah sudah acara kita pada hari ini. Semoga dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
la la la
واتل